Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutasifu bil makarimi kibaran wa sabiyan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuslinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita panjatkan hanya kepada Allah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan, baik dari yang dekat maupun yang jauh, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari sejak awal sampai akhir di masjid yang kemudian kita cintai ini, di Masjid Raya Al-Jabar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kisah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kuliah subuh pada kesempatan pagi hari ini. Kisah ini adalah sesuatu yang akan bisa kita ambil ibroh atau pelajaran berdasarkan surah Yusuf ayat 111, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan sungguh pada kisah-kisah mereka itu, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun kemudian yang ada di dalam hadis, terdapat ibrah, pembelajaran bagi orang-orang yang senantiasa menggunakan berfikir. Kisah yang pertama hadirin rahimakumullah yang ingin Al-Fakir sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berasal dari satu hadis yang diriwayatkan dari Buraidah, di mana hadis ini dimuat di dalam kitab Sahih Imam Muslim pada bab yang terkait dengan pengakuan orang-orang yang berzina, hadis nomor 4528. Hadis ini cukup panjang, saya ingin kemudian sampaikan dalam bentuk terjemahannya. Ada seorang wanita dari suku Al-Ghamidiyah yang dia ini adalah seorang janda. Kemudian dia melakukan perzinaan sampai akhirnya kemudian dia hamil. Kemudian wanita ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan satu permintaan, tohirni ya Rasulullah, sucikanlah aku ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, ada apa denganmu wahai wanita? Aku adalah seorang janda, kemudian aku melakukan perbuatan keji, yaitu berzina, dan aku akhirnya kemudian hamil. Maka bersihkanlah dan sucikanlah aku ya Rasulullah dari dosa ini. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh wanita itu untuk kemudian pulang. Pulanglah dan lahirkanlah anak itu. Maka kemudian kita tahu bahwa usia kehamilan rata-ratanya adalah 9 bulan.
ya 10 hari. Maka wanita itu kembali, dan untuk kedua kalinya setelah dia melahirkan anak itu, maka kemudian dia datang kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk yang kedua kalinya mengatakan, tohirni ya Rasulullah, sucikanlah aku ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh kembali kepada wanita itu, pulanglah dan susuilah anak itu sampai kemudian dia bisa disapih. Maka kemudian wanita itu pulang kembali, dan kita tahu bahwa usia penyapihan seorang bayi rata-ratanya 1 sampai 2 tahun. Rata-ratanya adalah 2 tahun, tapi paling tidak 1 tahun itu juga bisa kemudian dilakukan penyapihan. Maka dia pulang, dan setelah kemudian bayi itu siap untuk disapih, dia kembali kepada Rasulullah SAW, dan untuk ketiga kalinya beliau mengatakan yang sama, tohirni ya Rasulullah, sucikanlah aku ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengambil bayi yang telah siap untuk disapih tadi itu, kemudian dititipkan kepada salah seorang sahabat. Dan kemudian wanita ini karena terkategori sebagai orang yang berzina yang kategorinya muhson, karena di dalam Islam ada 2 jenis kategori hukum yang terkait dengan perzinaan. Bagi yang kemudian belum pernah menikah secara syar'i disebut ghairu muhson, itu hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Bagi pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah mereka 100 kali. Tidak lebih, tidak kurang, tidak 99, tidak 101. Tetapi bagi pezina yang muhson, yang sudah pernah menikah secara syar'i, apakah dia janda, apakah dia duda, atau dia melakukan perselingkuhan, Bapak Ibu sekalian, maka hukumannya di dalam Islam itu adalah rajam. Apa itu hukum rajam? Hukum rajam itu adalah ditanam ya seseorang sampai di bahu, di tanah, dan kemudian dilempari batu sampai kemudian mati. Maka ketika kemudian hukuman itu dilaksanakan, batu pertama itu kemudian dilemparkan kepada wanita itu, dan kemudian kenalah wanita tersebut sehingga mencipratkan darah. Darah itu kemudian hadirin rahimakumullah kena kepada salah seorang sahabat, dan kemudian spontan sahabat itu mengucap sesuatu yang tidak pantas kepada wanita itu karena perbuatannya tadi itu. Maka Rasulullah SAW di dalam akhir hadis itu mengatakan, jaga lisanmu ya, karena sesungguhnya taubat wanita ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, apa ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Sebelumnya saya mau tanya kepada ibu bapak sekalian, andaikan hukum tersebut kemudian dilaksanakan pada hari ini, menurut bapak ibu sekalian hadirin rahimakumullah, apakah hukum Islam dengan karakter seperti itu adalah hukuman yang kejam, bapak ibu sekalian? Kejam, bapak ibu sekalian? Barbar, primitif, melanggar HAM, dan seterusnya dan seterusnya? Tidak, bapak ibu sekalian, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat perzinaan di mana-mana. Angka aborsi karena perzinaan itu lebih dari 2 juta per tahun, Bapak Ibu sekalian, di negeri kita yang mayoritas muslim ini. Dan tindak perzinaan baik kemudian muhson maupun ghairu muhson tidak ada sanksi, bahkan kemudian dinikahkan sebagai solusi tanda kutip, padahal sanksinya belum pernah kemudian diberikan. Maka ibrah yang pertama hadirin rahimakumullah itu adalah ketegasan dari seorang pemimpin
dalam hal ini adalah baginda Rasulullah SAW, yang beliau kemudian dikenal sebagai orang yang memiliki satu sikap lembut. Tetapi kalau berbicara tentang masalah hukum, maka beliau kemudian tegas dan adil. Karena keadilan itu adalah harga mati, bukan hukum itu kemudian diperjualbelikan, apalagi tumpul kalau kemudian ke bawah, atau keras ke bawah, tetapi tumpul kalau ke atas. Ini yang pertama, hadirin rahimakumullah. Rasulullah mencontohkan langsung bagaimana hukuman yang menurut pandangan sebagian orang mengerikan, tapi sesungguhnya itu adalah hukum Islam. Dan hukum Islam itu kita terima karena kemudian akidah, karena keimanan kita, sebagaimana Allah senantiasa sampaikan di dalam banyak kesempatan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, seberapapun besar dosa, termasuk di dalamnya dosa zina yang termasuk dosa besar, maka sesungguhnya Islam memberikan ruang untuk tetap untuk menebusnya, hadirin rahimakumullah, dengan melalui pertobatan. Dan tobat itu adalah hubungannya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang sama sanksi hukumannya pun harus kemudian diteguhkan, harus kemudian ditegaskan. Maka di dalam filosofi hukum Islam, di situ ada yang disebut dengan hukum Islam itu sebagai jawabir, sebagai penebus. Dan wanita dari suku Al-Ghamidiyah tadi itu telah menebus dosanya di dunia, maka insya Allah tidak akan kemudian dia dituntut lagi di akhirat, karena sudah selesai fungsi hukum yang pertama, yaitu sebagai jawabir, sebagai kemudian penebus dosanya, dan sekaligus pada saat yang sama, hadirin, adalah sebagai zawajir, sebagai kemudian pencegah agar orang lain berpikir ulang kalau kemudian ingin melakukan perzinaan. Kenapa? Karena hukumannya bukan di ruang tertutup, Bapak Ibu sekalian, tetapi hukumannya adalah di ruang yang terbuka, agar masyarakat bisa tahu ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang melanggar hukum. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ibrah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa sesungguhnya hukum Islam itu adil dan mulia, tidak kejam, tidak barbar, tidak melanggar HAM dan macam-macam yang lain. Karena seolah-olah sekarang itu kadang-kadang karena Islamofobia, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian hukuman Islam itu distempeli dengan julukan-julukan yang buruk. Padahal sesungguhnya hukum itu adalah hukum yang berasal dari zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita kemudian kaitkan hadis itu dengan kemudian kisah atau kemudian informasi dari Rasulullah SAW agar menjadi perhatian bagi kita. Rasul bersabda pada hadis yang lain, "Idza zahara zina wariba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Jika telah nampak secara terang-terangan banyaknya zina, banyaknya kemudian riba di dalam satu negeri, maka sesungguhnya penduduk negeri itu telah menghalalkan untuk kemudian dirinya diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah yang kedua yang ingin kemudian Al-Fakir sampaikan adalah sebuah kisah yang kemudian ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kisah ini terkait dengan surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 28, di mana kemudian di dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walutan iz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Ingatlah ketika Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, sungguh kalian benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah
dikerjakan oleh orang-orang dari umat-umat sebelum kalian. Apa perbuatan itu Bapak Ibu sekalian? Kalau yang pertama tadi itu kisahnya adalah terkait dengan zina. Ini terkait dengan perilaku yang menyangkut homoseksual, yang kemudian kita kenal hari ini dengan istilah gay. Apa gay Bapak Ibu sekalian? Homoseksual, laki-laki menyukai laki-laki. Maka terkenal dengan istilah LGBT. L-nya itu adalah lesbian, perempuan menyukai perempuan. Gay itu adalah homoseksual, laki-laki kepada laki-laki. Kemudian B-nya itu adalah biseksual, ke laki-laki iya, ke laki-laki perempuan juga iya. Sebagian orang mengatakan ACDC, Pak. Dan T itu adalah transgender, ya, perilaku waria dan seterusnya. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah ini kodrat perilaku 4 ini? Apakah ini kodrat takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perbuatan sebagaimana disampaikan Nabi Lut alaihissalam tadi, itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan perbuatan yang dipilih oleh manusia itu sendiri, bukan karena kemudian dia dipaksa. Maka kemudian homoseksual itu adalah penyimpangan, dan setiap penyimpangan itu di dalam Islam disebut sebagai jarimah atau kemudian kejahatan, dan patut untuk kemudian mendapatkan sanksi, bukan kemudian justru malah disebarluaskan. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya perilaku dari kaum LGBT ini adalah bukan perilaku yang normal, karena sesungguhnya dia adalah merupakan perbuatan yang menyimpang dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian dia dibebaskan sedemikian rupa, bahkan dipropagandakan Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya LGBT ini adalah satu gerakan global yang kemudian bahkan didukung oleh negara-negara besar seperti Amerika atau Inggris. Bapak Ibu sekalian kemarin tahu bagaimana kemudian Kedutaan Besar Inggris di Jakarta itu mengibarkan bendera yang disebut dengan bendera pelangi, yang merupakan simbol daripada kemudian LGBT. Dan ini kemudian disebarkan dalam berbagai media, mulai dari pendidikan sampai kemudian kehiburan Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan musik, yang beberapa hari ini kita kemudian mendengar banyak orang begitu mudah untuk mengeluarkan uang ratusan, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta hanya untuk kemudian menonton konser Bapak Ibu sekalian. Sementara pelaku konser itu sendiri di mana-mana sering kemudian mengibarkan bendera pelangi yang merupakan simbol daripada LGBT. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bahkan kemudian gerakan ini didukung oleh kemudian perusahaan-perusahaan besar Bapak Ibu sekalian, seperti Google, Facebook, Coca-Cola, Nike, Unilever, dan macam-macam yang lain. Jadi apa ibrohnya yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut ini? Yaitu apakah kemudian perilaku ini akan diterima di negara-negara lain Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalamnya Amerika. LGBT bahkan kemudian sudah dilegalisasi untuk terjadi apa yang disebut dengan pernikahan sejenis. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak sekalian, kalau ada undangan kepada Ibu Bapak sekalian dari keluarga, dari kemudian sahabat Ibu Bapak sekalian, yang menikah itu laki-laki dan perempuan, insya Allah keduanya soleh dan solehah, Bapak Ibu sekalian datang atau tidak? Datang atau tidak? Mendoakan atau tidak? Apa doanya Bapak Ibu sekalian? Apa doanya kalau kemudian ke walimahan, ke pengantin yang soleh dan solehah? Insya Allah, barakallahu laka
wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Keberkahan kepada kalian dalam keadaan sempit maupun tetap barokah kepada kalian dalam keadaan lapang, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian di dalam keberkahan. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, andaikan Bapak Ibu mendapatkan undangannya itu antara si A dengan si B, dua-duanya laki-laki, Bapak Ibu datang nggak? Datang atau tidak? Si C dengan si D, dua-duanya perempuan, Bapak Ibu datang atau tidak? Akan mendoakan tidak? Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Karena Bapak Ibu sekalian, perilaku LGBT ini bukanlah perilaku manusia. Tadi di dalam bacaan yang disampaikan oleh Al-Mukarram, imam besar kita, di dalam Al-Quran jelas manusia yang tidak bisa kemudian mengendalikan hawa nafsunya, Bapak Ibu sekalian, itu perilakunya di situ disebut sebagai kal an'am bal hum adall, seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Saya mau bertanya lagi kepada Bapak Ibu sekalian, ada nggak LGBT kalau di dunia binatang, Bapak Ibu sekalian? Ada jago, ayam jago dengan ayam jago kejar-kejaran untuk kawin? Ada kucing jantan dengan kucing jantan kejar-kejaran untuk kawin? Kalau di dunia binatang saja Bapak Ibu sekalian tidak ada, maka perilaku ini berarti merendahkan derajat kita sebagai manusia. Yang itu penting untuk kemudian kita ingatkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di dalam Islam Allah menciptakan manusia itu kemudian berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 49 dikatakan, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah. Dan di dalam surat An-Najm ayat 45 dikatakan, wa annahu khalaqa zaujaini dzakara wal unsa. Sesungguhnya dia menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada yang namanya kemudian laki-laki kepada laki-laki dan perempuan kepada perempuan, dan itu bukan kodrat Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi tujuan daripada penciptaan laki-laki dan perempuan itu adalah untuk estafeta generasi manusia. Bapak Ibu sekalian, hari ini di Jepang sudah ada yang namanya istilahnya resesi seks. Apa itu resesi seks? Yaitu mereka tidak mau untuk berketurunan, Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak mau menikah. Kalau menikah pun mereka tidak ingin punya anak, maka itu disebut child free. Sehingga kemudian piramida kependudukannya dari yang biasanya segitiganya begini normal, itu menjadi terbalik. Kenapa? Anak-anaknya tidak lahir, yang sepuh-sepuh belum kemudian meninggal karena terlalu banyak jumlahnya. Maka kemudian kita bisa melihat ini adalah tentu bentuk kerusakan, karena sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu adalah untuk kemudian berpasang-pasangan dalam keterikatan pernikahan, dan pernikahan itu adalah bagian dari upaya ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kemudian satu hadis Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah jika di antara kami ya Rasulullah memenuhi syahwatnya antara suami pada istri dan sebaliknya, apakah dia mendapatkan pahala? Tanya sahabat. Maka Rasul kemudian menjawab, tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram itu adalah merupakan dosa? Maka dengan demikian ketika syahwatnya itu kemudian diletakkan dalam ikatan yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala, dan pahala itu adalah bagian dari upaya untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau taqarrub ilallah. Inilah dua pelajaran, hadirin rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan dari dua kisah. Yang satu ada di dalam
al-hadis, yang kedua ada di dalam Al-Quran. Sehingga dua kisah ini mari kemudian kita tutup dengan satu ayat Al-Quran di dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik di daratan ya maupun juga di lautan karena perilaku, karena tangan manusia. Agar apa? Liudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah perlihatkan sebagian akibat daripada perbuatan penyimpangan tersebut. Untuk apa ibu bapak sekalian? La'allahum yarji'un, agar kemudian mereka yang melakukan kerusakan itu mau kembali. Kalau kemudian musibah, sikap kita bapak ibu sekalian itu adalah sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Tetapi kalau kemudian fasad atau rusak, yang itu sumbernya adalah perilaku menyimpang maupun perilaku yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah rujuk ilal haq, atau kemudian kembali kepada kebenaran, yaitu Islam. Maka disinilah kita membutuhkan pemimpin yang baik, yaitu pemimpin yang mau taat pada Allah dan Rasulnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah aturan yang terbaik, yaitu Islam, karena Islamlah yang kemudian berasal dari Allah, zat yang kemudian menciptakan kita semua dan memberikan aturan bagi kita semua. Barakallahu lakum, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.